Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jaka Lelana, sahabat Storymon ID. Di season kali ini saya akan bercerita sebuah kisah pesugihan yang diceritakan oleh seorang narasumber kepada saya. Pesugihan yang dilakukan narasumber, sebut saja nama narasumber tersebut, Edi. Narasumber atau Pak Edi melakukan pesugihan di sebuah gunung di seberang Pulau Jawa. Nama tempat kejadian dan orang-orang yang ada di dalamnya nanti akan saya samarkan karena memang itu pesan dari beliau. Namun seperti biasa, sebelum saya memulai bercerita, alangkah baiknya teman-teman yang beragama Muslim untuk membaca Bismillah terlebih dahulu, pasang handsfree, dengarkan dengan tenang, santai, dan bagi kalian sahabat Storymon ID yang beragama non-Muslim, silakan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Begini ceritanya. Kenalin, nama gua Edi. Gue mau cerita nih perjalanan hidup gue dulu. Serem banget sih kalau kata gue. Jadi dulu banget ini, sekitar 25 tahunan yang lalu lah. Dulu gue pernah jadi tukang dagang, tukang makanan. Ya makanan udah kayak lontong sayur, nasi uduk yang begitu-begitu dah buat sarapan. Usaha gue lumayan berjalan, ya cukup bagus lah dulu. Sehari gue bisa megang uang 30.000, 40.000. Lo udah cakep pisan dulu mah dah. Udah cakep penghasilan segitu ya. Ya kalau sekarang mah 400.000 kali. Waktu usaha gue lagi bagus-bagusnya, ini singkat ceritanya nih, tiba-tiba ada orang buka usaha juga, persis di depan gue, jadi di seberang kios gue. Lo bukan kios, apa ya namanya, bedeng lah gitu, saung-saungan. Ada orang buka seberang warung gue. Nah, gue kagak curiga apa-apa dah, biarin. Karena gue pikir dulu, ya udah rezeki masing-masing. Ya, dia bawa rezekinya, gue sama bini gue juga bawa rezeki gue sama anak gue, begitu. Tapi semenjak tuh orang buka warung di depan warung gue, yang dagangannya juga hampir sama, bahkan dia lebih komplit dari gua. Omset gua sama keluarga gua nih tiap hari makin merosot. Makin hari makin merosot. Sampai bisa dibilang tekor. Antara pendapatan nih sama pengeluaran jomplang. Apa ya? Kagak imbang intinya. Lebih besar pasak daripada tiang lah, kurang lebih begitu. Kagak kerasa 2 bulan lebih dari semenjak tuh orang buka warung, merosot penjualan gua. Utang taunya tambah banyak. Kagak berasa itu. Lah gua pusing. Utang tambah banyak di mana-mana. Gua juga udah mulai kagak stabil emosi. Bawaannya pengen marah bae sama yang di rumah. Bentar-bentar bini dimarahin, kagak salah kagak apa.
bocah nangis gue omel-omelin. Emosi bae bawaannya. Wah ini kagak bener nih kata gue. Ini usaha gue bisa hancur gara-gara tuh orang. Lah gue berobat dah. Ya berobat dalam artian gue syariat. Gue nyari dah tuh orang-orang pinter nyareat, gue nyareat. Kesana kemari, disuruh beli ini, disuruh beli itu, gue ikutin. Tapi hasilnya nihil. Usaha gue bukan tambah maju, makin tambah hancur, rumah tangga gue juga berantakan. Tapi masih, ya gue masih berumah tangga. Cuman udah kacau. Makin kagak kerasa tuh waktu. Udah lebih dari 8 bulan. Stres waktu itu nyari duit susah bener. Nah singkat cerita gue mainlah ke salah satu kota di daerah apa ya? Daerah Jawa sana dah. Di daerah Jawa, nyampe daerah Jawa sana. Lah gue juga kagak tahu ceritanya mau ngapain ke sono. Cuman tujuannya sih sebetulnya mau pinjem duit sama temen gue yang di sono. Kali bae tuh temen gue yang daerah Jawa itu bisa bantu. Sekalian nyari penglaris, maksudnya mah begitu. Bumbunya gitu. Biar kagak kalah saing sama tuh warung. Sampai di sono, ternyata temen gua ngasih tahu katanya kalau di sini mah nanggung, kalau cuma nyareat ke kiai, kalau cuma nyareat ke dukun mah langsung bae datang ke Kuncen. Ada noh di sono, kata temen gua. Ada noh di sono. Di gunung. Cuman asal siap bae. Ngapain emang? Kata gua nih ke temen. Pokoknya kalau orang yang pengen usahanya laris, orang yang pengen kaya, udah dah kagak ada lagi. Tempatnya di sono, tuh di gunung itu, dia bilang begitu. Ya karena dulu gue pikir gue dendam sama tuh orang yang nyaingin warung gue, akhirnya gue kagak pikir panjang lah. Cuman temen gue ini kagak mau nemenin. Dia bilang dia takut kebawa-bawa. Ya akhirnya gue cuma minta alamatnya, tempatnya di mana, caranya bagaimana. Dia cuma ngasih tahu alamatnya aja nih. Berbekal alamat itulah, gue datang ke tempat itu. Cuma di perjalanan gue mikir, gue bisa kagak ini ya? Gue sanggup kagak ini? Soalnya temen gue ngomong sama gue begini, kalau mau sukses di sono, kalau mau sukses dari pesugihan di gunung itu, syaratnya cuma atu. Kudu begituan. Nah, lu tahu dah begituan. Begituan, tapi sama bini orang. Sama binor. Busek dah. Bagaimana ya? Pikir gua. Lah gua masih punya hati nurani nih. Masih ingat sama bini yang di rumah. Tapi tetep baik. Di hati gua ada setan nih. Tapi lumayan juga sih begitu. Pikir gua. Biarin dah. Gue berani-beraniin baik. Kagak apa-apa. Gue tujuannya supaya hidup gue makin sukses. Tuh orang bangkrut. Begitu baik. Masalah gue kudu begituan sama bini orang. Peduli amat dah. Kali-kali gue bandel. Di perjalanan, gue mikir, gue kudu sama siapa? Lah kan ceweknya gue belum punya, belum dapet. Kagak kerasa, sampailah gue di sebuah terminal. Nyampe di terminal, gue kagak langsung ke tempat itu. Karena emang masih jauh juga, masih jauh bener itu. Ya kurang lebih sekitar 2 jam lagi lah sampai ke lokasi pesugihan itu.
Gue istirahat ceritanya. Gue madang dulu dah di situ, cari makanan. Gue ngobrol-ngobrol sama orang situ. Ternyata bener, orang-orang daerah situ pada bilang, oh iya pak, belah sono ada. Dia bilang begitu. Yang tempat begituan mah, pengen cepet kaya, ya belah sono dong. Pokoknya bapak dari sini naik mobil ano, ntar ketemu dah. Ntar ketemu lagi, begini begitu dia jelasin dah tuh. Sampai ke syarat-syaratnya segala macem. Malahan tuh orang nawarin cewek. Mun gue pikir gue takut ditipu. Gue takut ditipu sama dia. Akhirnya gue berangkat lagi dah ke lokasi itu. Nyampe di sebuah kagak tahu bagaimana ceritanya. Emang dasar udah jodoh kali ya. Gue istirahat dulu dah tuh di alun-alun sambil mikir, sambil ngitung duit gue cukup kagak ya, gitu kan. Sambil nyari kembang. Karena gue takutnya nyampe sono kagak ada tukang kembang. Dan kembang butuh. Setelah gue cari, ketemu juga tuh kembang 7 rupa itu, 7 macem. Gue kenalan sama salah satu cewek seumuran lah sama gue. Kagak tahu bagaimana ceritanya, emang dasar jodoh kali ya. Lah gue ketemu sama salah satu bikang. Gue ketemu sama bikang, lah semok. Kelihatan pisan, bening, rambut panjang, semok pisan dah pokoknya, gua henol. Gue curiga nih orang, ini kayak bukan orang mari, kayak bukan orang lokasi situ, bukan orang pribumi. Ya gue beraniin bae dah. Ibu maaf, pura-pura bae gue nanya. Kalau jalan ke Gunung Ano, nah gue sebut tuh, gunung yang tempat gue mau pesugihan tuh, ke si ibu itu. Kemana ya bu? Atau naik apa? Gua tanya gitu. Kagak taunya dia jawab begini. Emang bapak mau ke sana? Iya saya mau ke sana bu. Cuman saya kagak tahu alamatnya. Oh kebetulan pak, saya juga mau ke sana. Ya udah pak kita bareng. Buset dah. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ya elah. Ajib bener itu ya. Akhirnya gue kenalan. Sebut aja namanya Ayu. Tuh si pebikang gitu ya. Namanya Ayu. Gue tanya dia aslinya mana. Kagak taunya dia tinggal kagak jauh kotanya dari tempat gue tinggal. Ya kalau dari tempat gue tinggal nih ke kotanya dia kurang lebih sekitar 3 jam lah. Berangkatlah gue sama dia naik bis yang kecil ke lokasi yang dimaksud. Nyampe sana udah jam 7 maghrib. Pas turun dari bis, banyak orang di situ model calo-calo udah pada nawarin cewek. Jadi itu lokasi udah kayak anoan, udah kayak tempat maaf ini ya, itu banyak banget yang nawarin cewek. Gua kagak nyangka itu bikang si Ayu langsung ngegandeng tangan gua. Lah gua pikir ngapa ya ini? Kok dia langsung gandeng tangan gua? Oh, gua baru ngerti. Maksudnya supaya orang-orang tahu kalau dia udah punya pasangan, yaitu gua. Buset, gua udah kayak Arjuna. Digandeng tangan gua. Ternyata bener. Pas tangan gua digandeng, tuh orang-orang kagak pada nawarin. Biasa baik kita lewat jalan. Singkat cerita, gue nyampe dah tuh ke sebuah gapura ucapan selamat datang.
Nyampe situ ternyata kudu nyebrang dulu. Nyebrang apa ya? Namanya danau. Nyebrang danau dulu kita. Karena tuh gunung adanya kurang lebih di antara danau tersebut gitu. Ya gue coba nego-nego dah tuh sama yang bawa perahu. Wah gila harganya. Tapi akhirnya dikasih dah harga standar. Berangkatlah gue sama si cewek bikang itu, si Ayu itu. Berangkat gue. Nyampe lokasi itu, kagak pakai lama, gue ketemu sama Kuncen. Nah, di situ disampein dah maksud dan tujuan gue sama Ayu. Yang pertama nyampein sama Ayu, ngomong sama si Kuncennya. Jadi dia ngomong kalau dia pengen sukses, pengen cepet kaya, karena dia udah capek, udah bertahun-tahun hidup kayak begitu, dan dia pengen banget yang namanya punya kendaraan, rumah, dan lain-lain dah, kayak begituan. Nah si Kuncen nanya balik juga sama gua. Ya gue juga sama. Gue pengen dari jalur usaha gue nih sama anak bini bisa sukses. Gue ceritain dah tuh kalau gue ada saingan usaha, gue hampir bangkrut, utang di mana-mana. Dan gue ceritain juga dah tuh kalau gue ketemu sama Ayu itu di perjalanan. Setelah dicek sama si Kuncen, sama ilmunya dia dah tuh, dia bilang ya oke, bisa. Karena emang gue bukan lakinya Ayu. Ayu juga bukan bini gua, gitu. Pan syaratnya begitu. Kudu begituan ya sama lakinya orang atau bininya orang. Dibawa dah gua ke suatu tempat sama si Kuncen. Sambil bawa kebutuhan dah tuh. Sambil bawa kebutuhan, ya kembangnya, menyannya, segala macamnya dah tuh. Kurang lebih sekitar, ada kali sekitar 170 atau 180 tangga, gue kagak ngerti dah tuh, anak tangga. Panjang, tinggi. Gue jalan kaki. Sampai juga di atas, di tempat yang dituju, buset di situ. Gue kata sepi di tempat itu, di makam itu. Kagak taunya orang rame banget. Udah kayak anuan, pasar malam tahu kayak mall. Rame banget orang di mana-mana. Yang anehnya lagi, itu orang pasang-pasangan semua. Kagak ada yang laki sama laki, laki sama cewek. Kayak gua, laki orang, bini orang. Di mana-mana, di setiap pojokan-pojokan. Waduh, gua kaget. Oh iya, emang begini kali ya. Ini tempatnya. Jadi kasih tahu dah tuh sama si Kuncen bahwa gua kudu baca sesuatu dulu, terus gua disebutnya apa ya, kita salam dulu dah sama yang di situ, sama makam wali itu. Katanya nih itu makam yang ada di situ makam wali, katanya gitu. Padahal gua mah kagak tahu itu wali apa bukannya. Yang gua tahu mah itu si Ayu semok itu doang kan. Ya gua pikiran udah macam-macam, busek deh gitu. Lah gua kudu begituan kan gitu. Ya kayak romannya kayak nemu duren montong. Akhirnya si Kuncen ninggalin gua dah tuh. Gua jalan sama si Ayu ke arah makam itu. Nyampe di sekitaran makam, gue baca doa, ya gue salam, gue segala rupa dah, ya, segala macem gue lakuin di situ. Sama, yang lain juga banyak tuh, yang depan gue, yang belakang gue, yang pinggiran gue, banyak. Setelah beres, gue ninggalin tuh makam, agak jauh dah dari makam gue jaraknya.
Emang disuruhnya begitu sama si Kuncen. Biar Abdol katanya, biar cepet kobul hajatnya. Gua nyari dah tuh pohon gede. Kan di situ banyak banget pohon gede. Banyak banget di situ pohon gede. Jadi gua ngumpet di antara pohon-pohon gede tadi. Lah bukan gua doang, banyak yang lain juga. Gua liat belah sono ada, belah sono ada, belakang gua ada di mana-mana. Usek, gua tidur di mana ini? Lah gua begituan di mana? Gitu. Tapi anehnya tuh orang yang gua lewatin, yang mau pada begituan, pada cuek baik. Uset, pada cuek begini orang ya. Begituan sama bini orang. Lah gua lewat pada cuek baik. Lah ditutup, ada yang cuma ditutup sama kain biasa. Ada yang kagak ditutup pisan. Usek deh. Gua agak grogi juga di situ sama si Ayu. Ayu megangin tangan gua. Ya. Lah ano gua mau udah kenceng pisan. Belum diapa-apain, udah kenceng pisan, baru dipegang tangan gua sama si Ayu. Akhirnya ketemulah gua sama pohon yang gede. Tempat enak. Ya gua ngampar dah tuh di situ pakai koran. Bekas-bekas gua tadi bawaan barang. Gua ngampar di situ. Agak kerasa itu kurang lebih jam 1-an lah gue lihat. Sekitar jam 1-an gue tiduran dah tuh sama si Ayu. Lah dia kagak mulai, gue juga kagak mulai. Gue bingung mau mulainya bagaimana, ya kan? Lah orang bini orang, gue kudu begituan. Dia juga bingung sama gue, laki orang, kudu begituan. Akhirnya tidur dah tuh berdua. Ya tapi ya begitu, namanya di hutan ya, di gunung. Antara tidur sama kagak dah. Mata sama tidur, mata sama perem begitu ya. Tangan mah kemana-mana. Gerayangan dah tuh tangan kemana-mana. Kagak taunya si Ayu juga tangannya kemana-mana. Nyampe lah. Ini maaf ini ya. Lah gue bukan cerita porno ini, gitu. Lah agak ribet juga gue nyeritainnya, soalnya masalah beginian mah. Tapi udah kudu diceritain ini. Ternyata tangan si Ayu nyenggol bar gua. Lah tau lah ya, usek deh. Dia bilang, udah bangun pak? Ya elah, gue jawab baik dari tadi. Ya udah, sekarang aja. Waduh, begitu. Bagaimana ya? Saya grogi. Ya udah, saya yang mulai. Dia yang mulai duluan. Dia bilang begini, habis mau gimana lagi? Emang itu syaratnya, harus kita lakuin pak. Begitu. Ya gua mah siap baik. Ya. Jangan kata sekali, 7 kali gua masih bisa gua. Akhirnya begituan dah gua sama si Semok Ayu. Beres begituan, udah dah tuh ya. Gua kagak cerita macam-macam dah tuh ya. Ceritanya gua langsung ke satu tempat, itu apa namanya, Pancoran. Gue disuruh mandi di situ. Si Ayu mandi belah sono, gue mandi belah sini. Udah beres dimandiin, konon katanya tuh tempat Pancoran, tempat pemandian begituan ya. Itu buat pengasihan supaya aura kita cerah. Supaya aura kita kebuka. Yang tadinya jelek jadi bagus, yang tadinya gelap jadi terang, begitu. Pokoknya orang yang udah mandi di situ terang benderang dah, begitu. Ya udahlah, gue udah mandi sama si Ayu. Akhirnya kepagiinnya gue balik dah tuh, nemuin dulu si Kuncen. Gue sampein, dia bilang udah pulang baik, begitu. Nanti juga bakal ada jawabannya. Tapi
Nah, dia bilang gitu ya. Tapi dari dua orang ini, ya gua sama si Ayu ini, yang bakal sukses cuma salah satu. Kalau kagak yang cowok, yang cewek. Kalau kagak yang cewek, yang cowok. Pokoknya salah satu beda. Kalau dua-duanya kagak. Umumnya salah satu. Dan kalau misalkan si cowok yang sukses, kudu perjanjiannya nih, kudu ngebantu si cewek. Begitupun kalau si cewek yang sukses, kudu ngebantu si cowok. Itu selamanya. Kudu itu wajib. Itu persyaratan berikutnya. Dan kagak boleh, kata si Kuncen nih, masih kata si Kuncen. Dan kagak boleh sengaja ketemu begituan lagi. Itu kagak boleh. Kalau tadi mah nih, tadi malam, begituan karena emang itu syarat. Tapi kalau setelah itu, setelah pulang dari gunung itu, begituan lagi, wah itu kagak boleh dah, gitu. Kalau ngelanggar bisa hancur, kata si Kuncen dah tuh. Ya udah dah, gue percaya baik. Gue cari selamat, gue yang penting dapet duit, gue bisa sukses pulang dari situ. Singkat cerita, gue akhirnya ke arah balik dah tuh, masih barengan sama si Ayu. Sebab memang satu jalur perjalanan pulang gue sama si Ayu. Kagak kerasa, udah mau deket dah tuh ke tempat kampung halaman gue. Cuma gue kagak langsung ke rumah. Gue nganter dia dulu. Gitu. Gue nganter dia dulu balik. Tapi si Ayu agak nolak. Dia bilang begini, Pak. Jangan sampai rumah ya. Sampai di gerbang desa aja. Dia bilang begitu. Sebab orang sini pasti pada curiga kalau saya jalan sama bapak, apalagi saya beberapa hari ini nggak pulang. Masa saya pulang bareng sama cowok, nanti bahaya pak buat saya. Ya gue ngerti dah tuh akhirnya. Sebab gue juga ngejaga dia. Maksud gue pengen tahu rumahnya, gue mikir, kalau ternyata dia yang sukses, lah gue repot nantinya bagaimana, kan begitu. Atau dia bisa main ke rumah gue ajak main sono. Cuma berhubung dia ngelarang, karena tadi itu alasannya, ya udah kagak dilanjut dah sama gue ke sono. Yang penting gue tahu gerbang desanya, orang-orang situ tahu dah namanya Ayu, dia bilang begitu. Solusinya cuma tukeran nomor handphone. Setelah tukeran nomor handphone, ya udah dia mau pulang ke rumahnya dia, gua ke rumahnya gua. Ya pisah dah gua di situ sama dia. Dari situ gua kagak ketemu lagi sama dia. Dia juga kagak ketemu lagi sama gua. Kagak saling ketemu lagi. Itu pertemuan bisa dibilang yang terakhir kali. Baik sahabat Storymon ID, tadi kisah tersebut sampai kepada perpisahan antara Pak Edi dengan Ibu Ayu. Mereka berpisah di gerbang desa, saling bertukar nomor telepon, dan Pak Edi pulang ke rumahnya, begitupun Ayu pulang ke rumahnya. Namun ternyata dari hasil pesugihan mereka berdua itu, orang yang ditunjuk berhasil dan sukses dari hasil pesugihan tersebut adalah si perempuan, yaitu Ibu Ayu. Berikut kisah Ibu Ayu mengawali kesuksesan dari hasil pesugihan.
Gak kerasa sampai sudah di rumah dan saya bertemu dengan suami saya. Suami saya sempat bertanya, kamu dari mana? Berhari-hari nggak pulang. Ya saya menjawab, saya habis menemui seseorang dan saya coba sedang ikhtiar untuk kehidupan kita, Mas. Ya akhirnya dia mengerti, walaupun dia sempat curiga. Dan seperti biasa saya beraktivitas di rumah saya mengurus suami saya mengurus anak-anak saya, merapikan rumah dan lain sebagainya hingga akhirnya malam tiba dan akhirnya saya tidur. Di dalam tidur saya bermimpi. Di mimpi tersebut saya didatangi oleh seseorang dengan sosok yang tinggi besar dan dia berkata, kamu jual besi yang ada di rumah kamu, yang ada di kamar kamu. Saya sempat heran di dalam mimpi tersebut. Saya bilang, saya harus menjual besi, saya tidak punya besi. Jual saja besi yang ada di dalam kamar kamu. Tidak ada besi di sini. Karena lemari pun lemari kayu, hanya ranjang besi, itu pun yang sudah lama sekali, sudah belasan tahun. Jual saja ranjang kamu. Setelah itu sosok orang yang memberikan petunjuk itu hilang di dalam mimpi saya. Dan di pagi hari ketika saya teringat dengan mimpi tersebut, saya langsung merapikan kamar saya. Saya pindahkan kasur saya ke bawah, lalu saya meminta bantuan kepada suami saya untuk membongkar ranjang besi tersebut. Suami saya sempat curiga dan bertanya-tanya, kenapa harus dibongkar? Tapi alasan saya simple, karena memang sudah lama dan takut jatuh, lebih baik tidur di bawah sajalah, lebih nyaman. Alhasil si ranjang besi tersebut dibongkar dan saya simpan di halaman rumah saya. Saya pun nggak ngerti bagaimana ini, karena perintah tersebut hanya seperti itu. Ya sudahlah, saya tidak ambil pusing. Saya tetap berharap-harap cemas. Saya akan dimulai dari mana kekayaan saya dari hasil pesugihan tersebut. Dan menjelang sore hari, tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah saya. Sempat mengetuk pintu saya. Pada saat itu saya sedang ada di dalam rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata saya. Bu, mohon maaf, ini ibu yang punya rumahnya? Oh iya betul Pak, kenapa ya? Ini Bu, ranjang besinya mau dijual enggak? Oh ya, kalau ada yang mau sih mau dijual. Saya mau Bu, saya beli ya. Oh ya silahkan Pak, berapa ya Bu? Saya juga nggak tahu Pak berapa, karena memang ranjang sudah lama, apalagi beberapa bagiannya sudah keropos. Terserah Bapak aja berapa. Ya sudah Bu, saya bayarin ya 20 juta. Saya sempat kaget, 20 juta, ranjang seperti ini 20 juta. Saya bingung, saya sempat bertanya-tanya, kok dia mau? Bapak serius? Iya Bu, saya serius. Saya beli ranjang ini karena saya butuh sekali. Bapak nggak rugi? Enggak Bu, saya minta tolong ya Bu ya, izinkan saya beli ranjang Ibu. Iya Pak, dengan gugup saya menjawab. Iya Pak, silahkan. Saya langsung lari ke suami saya dan saya bilang bahwa ada yang mau beli ranjang kita Pak, seharga 20 juta. Suami saya pun kaget.
Ya karena memang si bapak tersebut memaksa dan saya pun juga butuh uang. Akhirnya saya jual ranjang itu seharga 20 juta. Dibawalah ranjang itu oleh si bapak. Setelah saya terima uangnya, saya bingung. Saya usaha apa ya? Pak, ini kita ada uang 20 juta. Tapi mama pengen kita jualan aja supaya kita ada penghasilan setiap hari. Ya sudah, terserah mama. Sebagian uang saya pakai untuk bayar hutang dan sebagiannya lagi saya pakai untuk modal usaha. Tetapi ada beberapa rupiah sekitar 2 juta saya kirimkan ke Pak Edi, teman saya melakukan pesugihan di gunung tersebut. Dan di luar rumah saya coba menghubungi Pak Edi, saya menceritakan ihwal kejadian mimpi saya sampai saya mendapatkan uang 20 juta dari hasil jual ranjang besi saya transfer ke beliau sebesar 2 juta. Beliau pun sempat bilang di telepon mudah-mudahan itu salah satu pertanda bahwa itu adalah keberhasilan pesugihan saya dengan Pak Edi.